Di fotokopi lagi. Nah, kalau nanti yang punya email boleh ke saya email, nanti bisa dibuka di handphonenya. Ini materi kita hari ini ringkesan dari buku ini. Jadi kalau ibu sudah baca ringkesan yang 4 lembar ini, berarti buku ini sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari sebuah hadis. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak atau menolak sunnahku itu tidak termasuk golonganku. Jadi nikah itu di situ langsung didefinisikan sunnahnya Nabi. Pertanyaannya, apa hukum menikah? Kan gitu. Kalau ibu cari dalilnya tadi di Quran sudah dibaca bahwa manusia berkembang dari seorang laki-laki, seorang perempuan, terus dijadikan banyak sekali seperti yang sekarang ini. Itu prosesnya melalui menikah. Nah, saya mau kupas nanti menikah ini dalam perspektif 4 madhab. Saya suatu saat ketika membahas mengenai fikih ini tahun 2009. Kenapa mesti 4 madhab? Karena memang di syariat atau di fikih kita itu ada madhab yang diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah, ya 4 itu, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Ngomongnya mesti benar dari yang tua. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang paling mudah Hambali, yang paling tua Hanafi. Ini guru murid. Nah, kalau ibu perhatikan di saat ini menikah, ini termasuk ruangan untuk menikah ya kalau nggak salah. Ya. Yang atas apa yang sini? Yang sini dong, yang sini. Maka model menikah itu sudah kombinasi dengan adat. Akad nikahnya cara Islam memang harus begitu. Terus nanti walimatul ursnya pakai macam-macam. Nanti ada yang adat Jawa, adat macam-macam ya. Walimatul urs nanti ada di pembahasan saya. Tapi pertanyaannya adalah apa hukum menikah? Ulama fikih sepakat, itu yang bagian depan ikut nutup ya. Yang atas, bahwa hukum menikah itu adalah dianjurkan. Berarti hukumnya mubah. Bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Menikah itu. Nanti kalau ada pertanyaan, apa hukum menikah? Asal hukumnya mubah. Meskipun hadisnya tadi adalah an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kapan itu sunnah? Kalau yang laki-laki itu sudah punya penghasilan, umurnya sudah cukup, terus calonnya juga sudah cukup mapan ya, sekufu, baguslah kalau nikah sunnah, dapat sunnahnya Nabi. Kapan wajib? Calon lakinya ini sudah cukup tapi takut terjerumus ke zina, maka wajib nikah. Kapan makruh? Pengangguran, lontang-lantung gak jelas, nikah nanti gak keurus istrinya, makruh. Kapan haram? Apa iya nikah? Ada di tetangganya ada orang kaya, bapaknya habis operasi jantung dipasang ring, anaknya cakep, diincer anaknya itu. Terus begitu sudah dilamar nikahan, niatnya dia ini, bapaknya duduk-duduk di teras digetak. Tahu digetak, dikagetin, brek, meninggal. Warisannya ke dia. Niatnya memang mau warisan, haram. Atau nikah untuk niat nyakitin hati. Jadi itu. Nanti pun sama, kalau waktu bahas poligami sama, mirip-mirip itu. Bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Tapi kapan-kapan aja, jangan bahas itu dulu ya.
Wong iki belum beres masuk poligami ya. Nah, saya mau cerita ini makalahnya. Saya kalau ceramah, makalah sambil gini saya sambil cerita. Jadi menikah itu adalah salah satu cara Allah untuk menurunkan atau memperkembangbiakan manusia dengan cara yang diizinkan oleh Allah. Maka prosesnya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu ketika berbicara mengenai apa rukunnya menikah, rukun menikah itu Bu, Pak, itu nurut 4 mazhab beda-beda. Nurut Imam Syafi'i, nurut Imam Hanafi, nurut Imam Hambali mirip. Imam Maliki nanti agak berbeda. Kalau menurut Hanafi, Syafi'i dan Hambali mirip, yaitu ada pengantin pria sesuai dengan syarat, ada pengantin wanita nanti ada syaratnya, ada wali nanti ada syaratnya, ada sigot ijab qabul ada syaratnya, ada saksi. Mahar mas kawin tidak menjadi rukun nikah, tapi menjadi syarat. Lain halnya dengan Imam Maliki, yang dikeluarin adalah saksinya. Jadi harus ada wali, harus ada mantan laki, harus ada mantan perempuan, harus ada wali, harus ada mahar, dan harus ada ijab qabul. Nggak perlu saksi kalau Imam Malik. Makanya di mazhab Maliki boleh menikah tanpa saksi asal pernikahannya diumumkan. Nanti kita akan belajar sedikit mengenai madhab. Boleh nggak nanti dicampur-campur bab ini. Nah, saya mundur sedikit sebelum kita masuk ke bab pernikahannya sendiri. Biasanya sebelum pernikahan itu ada proses namanya ta'aruf. Ta'aruf, apalah jenenge ya. Nah, habis ta'aruf terus khitbah, ngelamar. Ini pun imam madhab beda-beda pendapatnya. Batasannya khitbah. Nabi pernah datang seseorang lapor bahwa beliau ini, sahabat ini mau menikahi seseorang. Nabi pernah nanya, kamu sudah lihat belum? Belum. Idhak, pergi. Fal yandur, lihat. Ya. Fal tandur, lihat itu anunya apa? Calonmu itu. Di hadis lain disuruh melihat tumitnya. Tumit apa? Pencet sikile. Pecah-pecah apa ora? Nah, pecah-pecah berarti rajin bekerja. Kalau alus iku wis gak gelem kerja mek tengok nonton di pengajian mulai krimbat, spa, manikur, pedikur. Wah, alus kulitnya yang kedua ini. Di buku saya bahas kalau mau tahu calon wanita itu nanti seperti apa, 3 ukurannya. Kalau mau lihat sikap, kemudian etos kerja gitu, lihat raut mukanya secara keseluruhan. Kalau mau lihat dia itu bisa bekerja apa enggak, lihat telapak tangan sampai bahu. Lihat aja ininya. Kalau ininya gembu, apa gembu itu ya? Apa Bu bahasa Jawanya? Ya, tangannya kapalen terus ininya nggak keras, wis gak iso nyapu arek iki. Wis gak masak beli tok wis asli. Jadi kalau lihat ingin dia kerja Bang. Kalau lihat yang kekuatannya di pembaringan, di ranjang, itu lihat ini kuping sama lihat betis. Bibirnya begini, hidungnya begini, matanya begini, dahinya begini, begitu. Nah, itu ada di buku ini ya. Saya itu suruh lihat gini, tahu semua loh. Tahu saya. Makanya saya milih Ibu Sundus. Ya. Kitabnya namanya Hasyiah Bujairi. Jadi waktu khitbah itu gunanya
nanti si pria ngukur. Kalau dia nanti kekuatannya seperti apa, fisiknya seperti apa, kemampuan hartanya seperti apa, terus latar belakang keluarganya, nasabnya seperti apa, terus khitbah ngelihat cocok nggak ini wanita. Oh, secara nasab sama-sama anak orang biasa, sama-sama anak orang kaya misalnya, ganteng yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Ini bab kafa'ah ya. Menurut Imam Ghazali, khitbah itu tujuannya untuk memenuhi sekufu apa enggak. Kafa'ah atau sekufu dalam proses menuju ke pernikahan itu ukurannya itu ada 7, tapi yang paling penting 4. Yang pertama, aslinya agama saya pindahin ya, jadi otomatis harus sama. Saya nggak bahas agamanya, pasti sama. Yang nomor 2, disebut sekufu kalau yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Disebut sekufu kalau yang laki kaya, yang perempuan kaya. Disebut sekufu kalau yang laki-laki nasabnya bagus, yang perempuan nasabnya bagus. Disebut sekufu kalau umurnya, kalau bisa laki-laki lebih tua sedikit, yang perempuan lebih muda sedikit. Mari kita bahas. Ini kombinasi ini ideal banget. Ada yang disebut sekufu, kata Imam Ghazali, laki-lakinya tua, rada kewut gitu, kewut itu tua, sugih, kaya. Perempuannya cantik, miskin. Sekufu ini. Sekufu boleh. Lakinya tua, kaya, perempuannya cantik, miskin, agak muda. Kalau perempuannya mau, nggak apa-apa. Jangan diomongin loh. Apaan? Suaminya tua, jangan. Sekarang itu kadang-kadang kalau bapak ibu lihat, perhatikan, di dunia ini begitu kok. Ada surahnya, ada ayatnya. Ibu pernah baca surah Yasin? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya. Apa itu tafsirnya? Ayat ini didahului kalimat subhana. Menurut ahli tafsir, kalau ada ayat didahului subhana, isinya kadang-kadang tidak masuk di akal, tapi cukup diimani dan nyata ada. Jadi jangan kaget kalau di luaran sana yang tua, yang laki itu tua, istrinya 4 cantik-cantik. Syekh Puji. Bukan Syekh Puji, belakang itu ada Pak Puji, bukan. Kadang-kadang yang ceweknya itu tua, sugih, yang lakinya berondong. Ada ya? Sampai jangan komentar itu. Itu haknya Allah, memang sudah ditulis di Quran seperti itu. Jadi kalau sampean pahami itu, maka kalau nanti lihat bapaknya di rumah, ya kayak saya rada ireng, ya wis aja delok irenge lah. Ya, jangan lihat hitamnya, lihatlah larinya, lari paginya gitu ya. Jadi begitu. Jadi sekufu itu seperti itu. Nah, begitu orang sampai tahapan menikah, maka mulai itu para ulama membuat deskripsi, aturan, ini yang cocok dengan hadis, yang cocok dengan ayat seperti apa. Saya mulai dari bab yang pertama, syarat hukum melihat calon mempelai dan sekarang akad nikah. Akad nikah disyaratkan oleh jumhur ulama mesti dengan kalimat yang syarih, yang jelas, bukan sindiran, bukan bukan kalimat-kalimat yang terselubung. Jadi misalnya aku nikahkan engkau, aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan siapa namanya, binti siapa, dengan mas kawin tunai, aku terima nikahnya, bla bla bla, terus harus jelas. Angkah tuka wa zawaz tuka gitu ya, seperti itu. Gak boleh samar. Kemudian pas akad itu satu majelis. Jadi pengantin laki dan wali dan saksi ada di dalam satu
majelis. Bagaimana kalau nikah mantennya masih di Malaysia? Yang laki boleh nggak pakai apa itu telekonferensi? Di sana di syuting, di sini di syuting kayak telekonferensi gitu. Maka jawabnya, kalau dia bisa menjawab jarak antara sigotnya mempawali ke jawaban kabulnya si laki-laki itu cepat, boleh. Tapi kok begitu aku nikahkan kok di situ diwakili oleh dia nyuruh orang wakilnya di jadi pengantin lakinya ada di Malaysia, terus nulis surat ke orang di situ pakai bermaterai bahwa dia menyerahkan untuk mewakili dia sebagai pengantin laki-laki menikah di situ. Tapi anaknya di sana nanti akan akan menerima langsung ijabnya si bapak. Begitu ijab begitu, telekonferensi satelitnya pedot, cek. Sowe nut. Diulangi, ulang lagi. Nunggu nyala lagi. Begitu aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan anakku Zainul dengan manggil pedot meneh. Mbok mulih, mbok pulang kenapa sih mau nikah kok? Padahal yang enak kan nikah terus habis itu kan loh kan gitu, masa di Malaysia kan? Ya, jadi satu majelis. Nah, apabila akad ini sudah dilaksanakan, biasanya di dalam akad disebut jumlah mahar atau jumlah mas kawin. Mas kawin ini ada dua macam. Yang pertama adalah mahar musammah. Itu mahar atau mas kawin yang disepakati oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan. Pihak perempuan misalnya gini, ngomong ke calonnya laki, Mas, nanti kalau menikah mas kawinnya Indomaret. Jalur Indomaret. Enak emang. Kalau lakinya setuju, maka waktu nikahkan aku nikahkan engkau, kawinkan engkau dengan anakku ini dengan mas kawin Indomaret di depan mana? Mungkin anak Indomaret, ini punyanya orang di sini. Tunai. Aku terima nikahnya dengan mas kawin Indomaret di tunai, boleh. Nah, bab mahar ini ulama berbeda. Ada yang mengatakan tidak ada batasan. Tapi saya setuju dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali bahwa mas kawin itu khususnya Imam Syafi'i harus mabi, harus benda yang bisa diperjualbelikan secara syariat. Kalau bendanya bisa diperjualbelikan tapi tidak sesuai syariat, contoh dengan mas kawin anjing herder, ya kawin ambil mas kawinnya asu ya. Mungkin nggak boleh karena jual beli di Islam anjing tidak boleh, maka nggak boleh untuk mas kawin. Yang lagi rame sekarang kan ini, makanya sering saya ceramah di sini berkali-kali. Ibu kalau punya anak perempuan, jangan mau mas kawinnya seperangkat alat sholat. Bukan masalah murah, nggak bisa dijual. Lah kalau seperangkat alat sholat dijual, lah sholat pakai apa? Gitu loh. Mau sholat nyari tetangganya kan nggak mungkin. Tapi kalau mas kawinnya seperangkat alat sholat di dalam mobil Kijang Innova baru boleh. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat di dalam mobil Innova diesel yang baru tunai boleh. 460 ya boleh. Atau seperangkat alat sholat di dalam rumah di Bintaro boleh. Nah, mas kawinnya rumah berarti ya. Jadi yang mabi ini kalau disepakati antara pihak laki dan perempuan sepakat boleh. Yang kedua adalah namanya mahar mithil. Mahar yang disesuaikan dengan kebiasaan di kampung itu, kebiasaan di kabilah atau di suku itu, dan kebiasaan di keluarga itu. Ibu punya anak perempuan dua, cantik-cantik. Yang pertama dilamar oleh orang kaya.
Jangan mentang-mentang yang ngelamar orang kaya terus ibu minta mas kawin gak ukuran. Ayo mas, nek arpe minta nikahi anak saya, mas kawinnya nanti emas 2 kilo. Oh ya re, masih yang ngomong, kasihan loh ya. 2 kilo itu sudah 1,2 miliar itu. Tapi karena seneng, iya beres bu. Oh sudah cintanya sekonyong kode ya. Tapi ingat, anak ibu yang pertama ini punya adik perempuan. Boleh jadi yang nanti calonnya adiknya ini gak begitu kaya. Kenapa? Kalau anak pertamanya sudah emas, berapa tadi mas kawinnya? Adiknya butuh 2 kilo bu. Delala untuk PNS 2 kilo wis 1 enggak ae bu, mulai meneh hari ini pulang enggak jadi nikah. Mahal itu yang berlaku umum di situ. Nah, apakah boleh mas kawin seperangkat alat sholat dianggap mahar nisil? Boleh, cuman nggak memenuhi salah satunya, tidak nabi. Itu tadi ya alasannya. Tuh, untuk bab mas kawin. Apakah mas kawin wajib? Yang mewajibkan mas kawin itu adalah madhab Maliki. Tolong dicatat ya, madhab Maliki. Sedangkan yang 4 Hanafi, Hambali dan Syafi'i, mas kawin atau mahar atau sodak itu adalah syarat sah nikah, bukan rukun tapi syarat. Sekarang perwalian. Wali itu adalah orang yang menjadi poin penting dalam rukun nikah. Dan wali ini ada istilahnya wali mujbir, yaitu wali yang bisa memaksa anaknya untuk menikah dengan seseorang. Misal wali mujbir itu biasanya bapak, terus kalau bapak nggak ada, atasnya lagi kakek nggak ada apa itu buyut ya, mbah buyut nggak ada, atas itu. Tapi berapa umurnya? Tua sekali. Nah, bagaimana kalau bapaknya nggak ada terus ke atas nggak ada? Pilihannya nomor 2, cari saudara laki-laki yang seayah sih. Nggak ada, cari saudara yang seayah. Nggak ada, cari saudara yang seibu. Nggak ada, suruh hakim atau suruh KUA untuk menjadi wali. Ini di mazhab 4 hanya Imam Hanafi yang tidak seperti itu untuk khusus pengantin yang janda. Jadi kalau di Hanafi janda tidak perlu wali. Jadi kalau di Hanafi janda mau menikah boleh meminta atau menikahkan dirinya sendiri dengan meminta hakim untuk menjadi wali. Ini untuk Hanafi. Tetapi kalau Maliki tetap walaupun janda pakai wali, boleh tanpa wali kalau jandanya jelek. Itu Maliki. Imam Syafi'i memberi catatan, maksudnya janda jelek siapa? Yaitu yang nurut umum itu jelek, bukan nurut pengantin laki-laki. Contoh, Nikita Mirzani itu jelek apa cantik ya? Janda kan ya. Misalnya ada yang mau sama Nikita terus ngomong gak perlu wali. Kok bisa Nikita Mirzani jelek? Loh orang Bintaro ngomong cantik kok, ya tetap harus pakai wali. Gitu loh ya implementasinya. Jadi tadi yang nggak boleh pakai saksi adalah Maliki, boleh nggak pakai saksi. Yang boleh nggak pakai wali adalah Hanafi. Tuh dari sini sudah mulai perbedaan pendapat tuh. Ya, nanti kita bahas lagi seterusnya. Terus, bagaimana kalau ada kawin lari? Oh mana bisa kawin lari, nggak bisa. Kawin lari itu nggak bisa, capek. Kawin sambil tiduran aja capek kok sambil lari. Capek, nggak bisa, nggak mungkin. Saya pernah ditanya, tadi hukumnya kawin lari nggak mungkin. Capek, ngos-ngosan. Oh enggak, lari aja ngos-ngosan ya bu ya. Masyaallah. Kawin lari itu maksudnya kan kawin yang nggak pakai wali kan,
haram hukumnya menikah tanpa wali dan tidak sah menikah tanpa wali, kecuali di mazhab Hanafi kalau dia janda tadi boleh tanpa wali. Jadi begitu orang nanya kawin lari udah selesai. Bagaimana Pak, bapaknya itu misalnya non muslim pun harus ngomong, walaupun nanti pas akad nikah dia tidak menjadi wali. Jadi misalnya ada anak perempuan, ayahnya Nasrani atau Katolik, Kristen atau Hindu Buddha begitu ya. Terus begitu menikah, dia memang sudah Islam, menikah, walaupun bapaknya ini nggak boleh jadi wali, tetapi harus tetap minta izin sama bapaknya. Wah, yang non muslim itu nanti bapaknya akan diwakili oleh wali hakim. Nah, wali hakim itu di Indonesia adalah Pak KUA itu, Pak Mudin itu Pak Wali. Kemudian bab berikutnya adalah sambil jalan, kalau sambil lihat-lihat apa yang menyebabkan hak perwalian itu batal. Perwalian itu bisa batal kalau murtad ya. Tadi otomatis begitu dia semula Islam, kemudian anaknya perempuan entah ceritanya gimana murtad, maka hak perwaliannya batal, nggak boleh jadi wali. Nah, sekarang bab berikutnya adalah bab saksi. Saksi di mazhab 4 dari mulai Hanafi, Syafi'i dan Hambali, kecuali di Maliki tidak boleh tanpa saksi, boleh ya, tapi pakai saksi lebih bagus. Semuanya adalah afdol kalau saksinya adalah laki-laki yang adil. Jadi saksi itu cari laki-laki yang adil, yang nggak fasik, yang nggak jelek lah akhlaknya begitu ya. Dan kalau di Maliki seandainya dia pakai saksi boleh pakai perempuan, tapi 2 orang. Berarti kalau saksinya itu 1 laki-laki, maka yang 1 laki-laki diganti dengan 2 perempuan, maka saksinya jumlahnya 3. Kalau di Maliki. Jadi ini Pak Mudin di sini, ini pengantin laki, kemudian ini bapaknya ya. Di sini saksi perempuan 2, di sini laki 1. Boleh kalau Maliki. Tapi kalau Syafi'i tidak boleh. Dan saksi ini secara hukum akad nikah hanya menyaksikan. Menyaksikan apa? Tadi itu loh, waktu ijab kabulnya itu beres apa enggak. Makanya rata-rata habis tunai kan gitu ya. Aku terima cepet tuh. Aku terima nikahnya dengan mas kawin Indomaret tunai. Ini tadi yang Indomaret tadi ya. Terus nanya kan Pak ini, Pak siapa? Pak KUA-nya siapa? Nah, kalau Pak KUA sedang nanya saksi, penonton diem saja. Kadang-kadang saya kalau MC di pengantin, ini ada akad nikah di sini, yang sini kan nonton tuh. Begitu tunai langsung dari belakang sah. Kalau saya nggak MC tak lempar mic gitu. Mau diem dulu kenapa? Makanya saya senang kalau ada MC. Itu biasanya begini. Para hadirin, akad nikah akan segera dimulai. Mohon yang bawa handphone dimatiin. Oh ya, semua bawa handphone dimatiin ya. Yang punya handphonenya dimatiin. Yang punya handphone jangan dimatiin. Buyar nanti. Mohon dengan hormat, apabila nanti pada prosesi akad nikah ada permintaan dari ketua KUA atau bapak KUA meminta persaksian, mohon jangan celometan. Nah gitu Pak, ngomong begitu aja. Jangan ini MC rotok gak kena juga ngomong celometan. Ya jangan ikut-ikutan. Biar yang orang 2 ini, karena apa yang tanda tangan dia kok. Takutnya Pak, Bu, sampai ngomong sah-sah, ini tadi nggak sah, sing dosa sapa. Ya saya ngomong sah-sah tadi, itu kan gak bertanggung jawab, sah-sah kabur ya, langsung ngambil makanan ya. Ya Pak. Ini yang tanda tangan ini 2 yang memang dosanya gitu. Ya, gitu ya.